Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Rini Alfriani, NIM A1C2-19032. Di sini saya akan membahas tentang SIRS atau Sistem Informasi di Rumah Sakit. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi dari Sistem Informasi Rumah Sakit atau SIRS. Nah, SIRS atau Sistem Informasi Rumah Sakit adalah suatu proses pengumpulan data, pengelolaan data, penyajian informasi, analisis penyimpulan informasi, serta penyampaian informasi yang dibutuhkan untuk kegiatan rumah sakit. Sistem informasi rumah sakit ini meliputi sistem informasi klinik, sistem informasi administrasi, dan sistem informasi manajemen. Sistem informasi rumah sakit atau SIRS mencakup semua rumah sakit umumnya dan khusus baik yang dikelola secara publik maupun privat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, di mana Pasal 1 ayat 6 dikatakan bahwa fungsi SIRS adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, profesionalisme, kinerja, serta akses dalam pelayanan. Baik, adapun tujuan dari SIRS yang pertama, sebagai acuan dalam pengisian formulir pelaporan data rumah sakit. Yang kedua, membantu rumah sakit dalam mengisi dan data pada formulir pelaporan. Yang ketiga, melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan rumah sakit secara nasional. Dan yang keempat, menyajikan informasi rumah sakit secara nasional. Yang kelima, merumuskan kebijakan bidang perumah sakitan. Nah, di sini secara garis besar jenis pelaporan rumah sakit dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu pelaporan internal dan pelaporan eksternal rumah sakit. Di sini saya akan membahas yang pertama, laporan internal rumah sakit. Pelaporan internal rumah sakit adalah pelaporan yang disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit. Sensus harian menjadi dasar dalam pelaksanaan pembuatan pelaporan rumah sakit yang kegiatannya dihitung dari jam 00 sampai dengan 24 waktu Indonesia Barat setiap harinya. Dan yang kedua, jenis pelaporan internal. Yang pertama itu sensus harian, meliputi yang pertama, pasien masuk rumah sakit. Nah, sini pasien umum dan pasien kebidanan, pasien anak, bayi baru lahir di rumah sakit, dan bayi kiriman dari luar. Nah, yang kedua, pasien keluar rumah sakit. Di sini pasien umum, pasien kebidanan, pasien anak, pasien bayi lahir di rumah sakit, dan bayi kiriman dari luar. Dan yang ketiga, pasien meninggal di rumah sakit. Pasien umum, pasien meninggal 48 jam, pasien meninggal kurang dari 48 jam, pasien DOA, dan pasien stability net death rate atau NDR, gross death rate atau GDR, dan maternal death rate atau MDR. Nah, lamanya pasien dirawat. Pasien umum, pasien kebidanan, pasien anak, bayi lahir di rumah sakit, dan bayi kiriman dari luar. Dan yang berikut hari perawatan. Pasien umum, pasien kebidanan, pasien anak, bayi lahir di rumah sakit, dan bayi kiriman dari luar. Adapun jenis pelaporan internal meliputi yang kedua, persentase pemakaian tempat tidur, yang mencakup pasien umum, pasien kebidanan, pasien anak, bayi lahir di rumah sakit, dan bayi kiriman dari luar.
Dan yang ketiga, kegiatan persalinan meliputi letak belakang kepala, vakum ekstraksi, saxios cesarea, dan forceps, dan lain-lain. Yang keempat, kegiatan pembedahan dan tindakan medis lainnya yang meliputi operasi besar, operasi sedang, dan operasi kecil. Yang kelima, kegiatan rawat jalan penunjang yang meliputi laporan penunjang pasien, laporan kunjungan pasien, laporan konsultasi, laporan kegiatan imunisasi, laporan kegiatan keluarga berencana, dan laporan kegiatan penunjang medis. Adapun laporan eksternal rumah sakit. Nah, di sini laporan eksternal rumah sakit adalah laporan yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan pelaporan eksternal rumah sakit dibuat sesuai dengan kebutuhan Departemen Kesehatan. Di sini saya akan membahas jenis pelaporan eksternal yang meliputi yang pertama yaitu RL1, yaitu data dasar rumah sakit, yang di dalamnya itu mencakup yang pertama RL1.1 data dasar rumah sakit, yang kedua RL1.2 indikator pelayanan rumah sakit, yang ketiga RL1.3 fasilitas tempat tidur rawat inap. Nah, yang kedua RL2 ketenaga kerjaan. Yang ketiga RL3 pelayanan yang meliputi yang pertama RL3.1 yaitu rawat inap, RL3.2 rawat darurat, RL3.3 gigi dan mulut, yang RL3.4 kebidanan, RL3.5 parnilatologi, RL3.6 pembedahan, RL3.7 radiologi, dan RL3.8 laboratorium, RL3.9 rehabilitasi medik, RL3.10 pelayanan khusus, RL3.11 kesehatan jiwa, RL3.12 keluarga berencana, RL3.13 farmasi rumah sakit, RL3.14 rujukan, RL3.15 cara bayar. Nah, yang keempat RL.4 morbiditas dan mortalitas yang meliputi RL4.A penyakit rawat inap, RL2B penyakit rawat jalan. Yang kelima RL penunjang rumah sakit meliputi RL5.1 penunjang rumah sakit, RL5.2 kunjungan rawat jalan, RL5.3 daftar 10 besar penyakit rawat inap, dan RL5.14 daftar 10 besar rawat jalan. Nah, adapun RL5 yaitu data bulanan. Nah, di sini RL5.1 pengunjung rumah sakit, RL5.2 kunjungan rawat jalan, RL5.3 data 10 besar penyakit rawat inap, dan RL5.4 data 10 besar penyakit rawat jalan. Nah, di sini adapun laporan tahunan yang meliputi RL1.2, RL1.3, RL2, RL3, RL3.1, RL3.2, RL3.3, RL3.4, RL3.5, RL6, 3.6, RL3.7, RL3.8, RL3.9, RL3.10, RL3.11, dan RL3.12, RL3.13, RL3.14, RL3.15, dan RL4, RL4A, RL4B. Nah, di sini saya juga membahas laporan kegiatan rumah sakit. RL1 dibuat rekapan
laporan asli dikirim Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Kemedik, Subbagian Data dan Informasi, Departemen Kesehatan RI, sedangkan rangkap kedua dan seterusnya dikirim kepada yang pertama Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten, Direktur Rumah Sakit, dan Kepala Bagian Sekretariat Rumah Sakit. Dan adapun laporan lainnya RL2 sampai dengan RL5 cukup dibuat rangkupan 2 yang asli dikirim ke Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik dan Subbagian Data Informasi ke Depkes RI di tembusannya untuk arsip rumah sakit. Nah, adapun indikator rumah sakit yang pertama itu gross death rate atau GDR. Nah, di sini jumlah angka kematian umum bagi 1000 pasien keluar. Adapun net death rate atau NDR yaitu jumlah angka kematian lebih dari 40 jam setelah dirawat bagi 1000 pasien keluar. Dan adapun average length of stay atau of loss yaitu rata-rata lama pasien perawatan atau perawatan pasien. Nah, di sini ada presentasi penggunaan tempat tidur. Nah, penggunaan tempat tidur ini menjadi salah satu indikator kesejahteraan finansial fasilitas pelayanan kesehatan. Presentasi yang tinggi mengindikasikan pendapatan fasilitas pelayanan kesehatan yang positif, sedangkan persentase yang rendah mengindikasikan fasilitas pelayanan kesehatan perlu bekerja lebih keras untuk menarik lebih banyak pasien. HOSISA 2018. Nah, yang pertama ada bed occupation rate atau BOR. Nah, di BOR ini presentasi tinggi rendahnya pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu. Indikator ini digunakan untuk memberikan gambaran tinggi atau rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Nilainya parameter BOR yang ideal 60-85%. Dan rumusnya itu sebagai berikut. Rumus BOR. Yang pertama itu BOR sama dengan jumlah hari perawatan pada periode tertentu dikali 100 dibagi jumlah TT tersedia atau tempat tidur tersedia dikali jumlah hari pada periode yang sama. Dan yang kedua itu bed turnover atau BTO. Beberapa kali pemakaian tempat tidur dipakai pasien dalam periode waktu tertentu. Nilai ideal dalam 1 tahun untuk satu tempat tidur dipakai 40-50 kali. Juknis Search 2011. Nah, adapun rumusnya itu rumus BTO. Nah, di sini rumus langsung atau direct formula yaitu BTO sama dengan jumlah pasien keluar dalam kurung H tambah M pada periode tertentu dibagi rata-rata TT tersedia pada periode tertentu. Nah, adapun rumus tidak langsung indirect formula BTO sama dengan BOR dikali jumlah hari pada periode tertentu dibagi rata-rata lamanya rawat. Nah, di sini ada juga turnover interval atau TOI. Nah, di sini interval penggunaan tempat tidur dari kosong hingga terpakai kembali nilai ideal itu 1-3 hari. Juknis Search 2011. Nah, rumus dari TOI. Nah, di sini ada rumus TOI sebagai berikut. TOI sama dengan TT dikali jumlah hari pada periode TT dikurang hari perawatan pada periode TTT dibagi jumlah pasien keluar dalam kurung H tambah M pada periode yang sama. Nah, adapun menurut
Permenkes RI nomor 1171 garing Menkes garing per garing angka Romawi 6 garing 2011 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan. Formulir pelaporan SIRS terdiri dari 5 rekapitulasi laporan LR diantaranya. Nah, adapun formulir SIRS terbagi menjadi 5, yaitu RL1 yang berisikan data besar rumah sakit yang dilaporkan setiap waktu apabila terdapat perubahan besar dari rumah sakit sehingga data ini dapat dikatakan data yang dapat bersifat terbarukan setiap saatnya atau update. Yang kedua itu RL2 berisikan data ketenagaan yang dilaporkan periodik setiap bulan. Yang ketiga RL3 berisikan data kegiatan pelayanan rumah sakit yang dilaporkan periodik setiap tahun. Dan yang berikut RL4 dibersihkan data morbiditas atau mortalitas pasien yang dilaporkan periodik setiap tahun. Yang kelima itu RL5 yang merupakan data bulanan yang dilaporkan secara periodik setiap bulan, bersihkan data kunjungan atau data besarnya penyakit. Nah, yang pertama itu sistem pelaporan SIRS. Yang pertama, laporan internal SIRS. Nah, laporan internal SIRS adalah laporan yang dibuat sebagai masukan untuk menyusun konsep rancangan dasar sistem informasi manajemen rumah sakit. Dan adapun isi laporannya, yang pertama itu sensus harian. Nah, di sensus harian ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, pasien masuk rumah sakit, pasien keluar rumah sakit, pasien meninggal di rumah sakit, dan lamanya pasien dirawat. Dan yang terakhir itu hari perawatan. Nah, yang kedua, prosentasi pemakaian TT atau tempat tidur. Nah, yang ketiga, kegiatan persalinan. Yang keempat, kegiatan pembedahan dan tindakan medis lainnya. Yang kelima, kegiatan rawat penunjang. Nah, adapun sistem pelaporan SIRS yang meliputi pelaporan eksternal rumah sakit. Laporan yang wajib dibuat oleh rumah sakit sesuai dengan peraturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan ditujukan kepada Departemen Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten. Nah, isi dari laporannya itu yang pertama, data kegiatan rumah sakit RL1, data keadaan morbiditas penyakit khusus pasien rawat inap RL2A1. Yang ketiga, data keadaan morbiditas penyakit khusus pasien rawat inap RL2B1. Yang keempat, data keadaan morbiditas pasien rawat jalan RL2B. Dan yang kelima, data keadaan morbiditas penyakit khusus pasien rawat jalan RL2B1. Yang berikut sistem pelaporan SIRS yang ketiga, yaitu data individual morbiditas pasien rawat inap dibagi menjadi 3. Yang pertama, pasien umum RL2B1, pasien obstetrik RL2.2, dan yang terakhir pasien baru lahir atau lahir mati RL2.3. Yang bagian ketujuh, data inventaris rumah sakit RL3. Data yang kedelapan, data keadaan ketenagaan rumah sakit RL4. Dan yang kesembilan, data individual ketenagaan RL4A. Dan yang terakhir, data peralatan rumah sakit. Nah, adapun pencatatan SIRS atau sistem informasi rumah sakit, yaitu kegiatan pencatatan melibatkan semua unit pelayanan di rumah sakit, tidak hanya yang memberikan pelayanan saja, melainkan yang memberikan tindakan kepada pasien. Bentuk catatan dibedakan berdasarkan sifatnya, yaitu yang pertama, catatan yang bersifat kolektif. Nah, itu catatan ini merupakan catatan yang berbentuk buku yang dikenal dengan sebutan buku register. Nah, buku register ini adalah sumber utama
dan kegiatan-kegiatan yang ada di rumah sakit. Nah, yang kedua itu catatan yang bersifat individual. Nah, catatan yang bersifat individual ini mencatat segala tindakan medis yang diberikan kepada pasien secara individual. Bentuk catatan ini berupa lembaran yang sering disebut dengan rekam medis. Yang kedua itu pencatatan SIRS pengolahan data medis. Menurut Depkes RI 1994, sebelum dilakukan pengelolaan bekas-bekas rekam medis diteliti terlebih dahulu kelengkapannya dari isi hingga jumlahnya. Rekapitulasi dari laporan harian diolah untuk menyampaikan laporan yang mengangkut segala kegiatan di rumah sakit. Sedangkan formulir rekam medis diolah dengan tujuan untuk menyiapkan laporan yang terkait dengan morbiditas dan mortalitas. Nah, pencatatan SIRS yang ketiga yaitu penyusunan dan analisis data. Penyajian data pada sistem informasi di rumah sakit terbagi menjadi dua menurut sifatnya, yaitu yang pertama data deskriptif. Nah, data yang menggambarkan keadaan apa yang terkait laporan-laporan atau rekam medis yang belum memberikan gambaran makna terhadap keadaan tersebut. Yang kedua, data analitik. Nah, data analitik adalah data yang sudah dapat memberikan sebuah informasi yang berguna untuk dasar pengambilan keputusan para stakeholders. Nah, di sini adapun laporan yang dilaporkan terdiri atas laporan harian, laporan bulanan, dan laporan tahunan. Nah, di sini saya akan menjelaskan laporan harian itu. Yang termasuk di dalam laporan harian itu ada kunjungan dan jenis pembayarannya. Nah, di sini kunjungan itu ada kunjungan baru dan kunjungan lama, dan jenis pembayarannya itu ada jenis umum, BPJS, dan asuransinya. Nah, adapun laporan bulanan, di laporan bulanan ini terdiri dari indikator, jumlah satuan bulan sebelumnya, kenaikan dan penurunan. Nah, di indikator itu termasuk pasien baru masuk, pasien keluar, pasien meninggal sebelum 48 jam, dan pasien meninggal sesudah 48 jam dirawat di rumah sakit, persentase pasien meninggal, jumlah hari rawat, jumlah pasien dirawat per hari, dan rasio pemakaian tempat tidur atau BOR, dan jumlah lama rawat, rata-rata lama rawat atau AFLOS, dan keterapan pemakaian TTT atau BTO. Dan yang terakhir itu rata-rata tidak ditempati atau TOI. Nah, adapun laporan tahunan. Di sini laporan tahunan adalah bagian pertanggungjawaban rumah sakit sebagai satuan kerja perangkat daerah SKPD sedalam penyampaian laporan hasil program kerja seluruh kegiatan, dilengkapi dengan laporan anggaran, realisasi pendapatan dan belanja dalam waktu 1 tahun. Nah, di sini adapun alur pelaporan SIRS. Nah, jika kita ingin mengisi isian template SIRS yang di Excel, maka setelah diisi kita mengirim ke web SIRS Ditjen Yankes jika di rumah sakit itu sudah tersedia akses internet. Tapi jika di rumah sakit tersebut tidak memiliki akses internet, maka kita harus ke dinas kesehatan kabupaten atau kota, atau ke dinas kesehatan provinsi untuk menginput atau melaporkan SIRS. Nah, di sini ada satu contoh pelayanan kesehatan SIRS online yang sudah memiliki web, dan di sini sudah lengkap, ada laporan tahunan, ada laporan bulanan, dan di sini sudah lengkap semua, ada akses, dan di sini sudah lengkap semua aksesnya. Baik, itulah pemaparan singkat materi dari saya. Jika banyak kekurangan, saya mengucapkan mohon maaf. Sekian dan terima kasih.